Satu hal yang saya sadari bahwa saya nggak bisa mengatakan ketika saya menjadi ibu bekerja, bagaimanapun keluarga selalu nomor satu, itu nggak bisa. Seseorang yang hands-on mengurus sama anak, mereka tuh punya level empatinya lebih tinggi daripada yang lain. Hai T-Parents, nama saya Jerry Arvino dan selamat datang kembali di Pojok Pintar. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tantangan working mom ketika mendampingi anak belajar. Siapa tahu Anda adalah seorang working mom, jadi pengen berbagi bersama-sama hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama Fibra Trias Amukti yang biasa dipanggil Via. Halo. Seorang working mom dan juga pemimpin redaksi dari mommysdaily.com. Ya, benar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Dan juga ada seorang stay at home dad katanya. Ya, ini seorang fotografer, seorang ayah juga, tapi dia memilih untuk membuat studionya di rumah supaya bisa banyak waktu sama keluarganya. Budi Komala, apa kabar? Thank you banget udah meluangkan waktu di sini. Kita akan ngobrol, sharing bareng-bareng. Okay. Tapi sebelumnya pengen ngobrol dulu soal working mom tadi gitu ya. Mungkin banyak banget yang relate gitu sama ini gitu. Sebenarnya pertanyaannya simpel aja. Can working moms do it all? Jadi kan bekerja, ngurus rumah tangga, ya kan suaminya, anaknya, dampingin anak belajar gitu. How could they do it? Kalau ditanya bisa. Jawabannya bisa. Karena seperti kita semua tahu, perempuan pada dasarnya kan memang multitasking ya, mengerjakan semuanya. Bener banget. Nah, masalahnya adalah kalau ngomongin bisa yang kayak gimana? Bisa yang beneran karena kita memang bisa, dalam artian secara support system oke, secara kesehatan mental juga oke, atau bisa yang kita paksain. Ini yang kadang-kadang banyak sekali working mom yang tidak sadar itu. Perempuan itu agak terjebak dalam dalam pandangan yang kepingin saya ingin menjadi ibu atau ibu bekerja working mom yang ideal, yang sempurna. Masalahnya adalah ideal dan sempurna menurut siapa? Menurut lingkungan atau memang menurut kita. Jadi orang tuanya malah. Yes, jadi itu sih. Kalau bicara bisa, tapi yang paling penting harus kita pahami adalah apakah bisanya kita memang beneran bisa atau bisa yang dipaksakan sehingga secara hasil juga tidak berkualitas. Itu sih. Itu dia. Dan ini kan working moms. Ini menarik ada stay at home dad. Tapi supaya tidak salah paham juga gitu ya. Yuk, gimana sih ceritanya buat Anda punya studio di rumah katanya ya, sebagai seorang fotografer? Saya sengaja membuat studio di rumah sendiri karena pengen banget bekerja di rumah tapi fleksibel, bekerja dan punya waktu yang cukup fleksibel sama anak dan istri gitu. One day kalau misalnya saya punya keluarga, saya pengen punya pekerjaan yang fleksibel. Jadi dari dulu sudah merencanakan ini semua gitu. Jadi, sudah menanam rasa hebat ya, sebelum nikah udah kepikiran mindset gitu. itu. Karena pengen punya waktu yang lebih banyak sama anak sama istri. Gitu. Nah ini waktu kadang bisa menjadi dilema juga untuk working mom karena biasanya works or family gitu. Kadang nggak bisa milih gitu karena dua-duanya penting gitu. How we manage our time wisely. Maksudnya kalau secara working mom gitu ya, we-nya tuh working mom gitu. Gimana sih caranya gitu? Saya itu ketika saya menikah, saya memutuskan untuk bekerja, kemudian menjadi ibu. Satu hal yang saya sadari bahwa saya nggak bisa mengatakan ketika saya menjadi ibu bekerja, bagaimanapun keluarga selalu nomor satu, itu nggak bisa. Karena ya lo realistis aja kita nih bahwa ketika memutuskan untuk bekerja, kita juga ada tanggung jawab loh sama pekerjaan kita. Betul. Jadi, menurut saya, bagaimana sih kita bisa bijaksana sebagai seorang ibu bekerja untuk membagi waktu adalah bukan tentang 50% ke keluarga, 50% ke pekerjaan, tapi ketika saya bisa memutuskan, menentukan mana yang menjadi skala prioritas berdasarkan kepentingan. Yang kedua, tentu saja memanfaatkan support system itu udah pasti. Support system itu bisa babysitter, bisa ART, bisa keluarga. Tapi saya tidak menyebut ayah, karena kalau di Mommy's Daily sendiri, ayah itu bukan support system, ayah adalah main system. Wow. Iya dong. I should quote that. Karena support itu kan pendukung. Lah, ayah itu kan orang tua.
dari si anak ini nggak bisa. Dia adalah main system. Jadi gunakan support system yang seperti tadi saya sebutkan. Begitu juga bisa ditambahkan dengan karena anak saya sudah sekolah, orang tua dari teman-temannya anak. Terus memanfaatkan teknologi dalam kondisi satu tahun terakhir ini saya bersyukur banget karena kondisi ini membuat kita tahu bahwa kita bisa loh online meeting. Itu benar-benar mengkat waktu ketika kita harus pergi ke banyak tempat macet-macetan. Nah, manfaatin aja segala macam kemudahan teknologi. Dan yang terakhir, saya tuh memiliki keterbukaan komunikasi sama atasan ataupun sama tim di bawah saya. Karena kebetulan atasan maupun tim saya semuanya adalah ibu bekerja. Jadi ketika saya jujur sama mereka bahwa oke, di hari ini tolong gantiin saya meeting karena saya ada urusan keluarga, itu membuat mereka melihat bahwa saya juga manusia biasa yang tidak 100% untuk pekerjaan, tapi saya juga harus membagi waktu dengan keluarga saya. Dan saya berharap bahwa tim saya juga ketika mereka harus izin ke saya, mereka nggak akan takut karena mereka ngelihat bahwa leader gue juga melakukan hal yang sama. Nah ini menarik. Tadi kan Mbak Fia bilang kalau suami adalah main system gitu ya. Nah di sini ada main system langsung seorang suami dari istrinya gitu. Nah gimana sih deal with the situation gitu? Maksudnya mungkin ada stereotip juga dari banyak orang gitu tentang Mas Budi. Kok suami atau seorang ayah di rumah aja gitu kan? Dan juga bagaimana membagi peran gitu dengan istrinya soal hands on, ngurus anak juga, gimana? Pertama-tama suami itu harus mengerti dulu seberapa penting kehadiran mereka untuk istri dan anak. Jadi sebelum gimana sih caranya gitu. Jadi menurut aku perlu fondasi yang cukup kuat dari situ dulu. Karena aku pun sekarang sebenarnya masih membantu. Karena kita belum bisa hands on semuanya. Karena pertama suapin anak nggak mungkin saya. Karena saya nggak punya kesabaran yang cukup tinggi kan. Jadi suapin anak tuh masih istri. Jadi saya tuh membantunya walaupun mungkin nggak langsung ke anak. Jadi selagi si istri suapin anak, saya cuci piring, saya bisa sapu, saya bisa ngepel. Itu kan membantu juga kan. Karena di rumah saya nggak pakai ART kan. Terus untuk urusan lain selain suapin, saya bisa memandikan anak gitu. Ya saya mandiin anak gitu. Nggak harus yang hands on tentang harus suapin, harus apa segala macam. Nah, berangkat dari situ, kenapa saya lakuin itu semua? Karena saya tahu itu penting banget buat istri saya. Seseorang yang hands on mengurus sama anak, mereka tuh punya level empatinya lebih tinggi daripada yang lain. Selain waktu, apa aja sih yang perlu disiapin mungkin untuk mendampingi anak belajar gitu? Realistis. Mampu untuk bersikap dan berpikir realistis, dalam artian realistis terhadap kemampuan kita sendiri, realistis terhadap kemampuan si anak, dan realistis terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Mbak Fia sendiri kan adalah pemret dari momisdaily.com gitu ya. Ini juga pasti ingin bangun awareness juga untuk merangkul para moms juga gitu. Nah pasti punya banyak keluhan atau mungkin curhatan gitu ya. Mungkin curhatan, kalau keluhan terlalu negatif. Mungkin cerita lah. Punya banyak cerita dari fellow moms gitu, sesama moms tentang tantangan yang dihadapi gitu. Ada apa aja sih mungkin yang belum kita bahas nih yang seru-seru gitu. Mungkin relate sama T-Parents. Aku ngasih ini aja ya. Aku mendingan ngasih tahu perkembangan positifnya sih. Bahwa sekarang semakin banyak working mom yang menyadari bahwa mengenai pentingnya kesehatan mental. Mereka sadar bahwa kalau misalnya mereka nggak happy, mereka tidak bisa membesarkan anak dan menciptakan keluarga yang happy. Gitu. Jadi kebetulan Momis Daily tuh kita punya, selain komunitas sosial media, kita juga punya 14 WhatsApp group. Support group, ini baru support group ya. Yang jumlah membernya tuh 2.000 sekian kan. Ya miminnya cukup pusing lah memegang itu, bukan 2.000? Saya tentu. Iya 2.000. Karena kan satu WhatsApp group kan 250-an kan. Nah saya ikut beberapa, itu di situ mereka menceritakan sih bahwa bagaimana kesehatan mental terutama di 1 tahun terakhir ini nih bener-bener keluar kan. Jadi ya di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Yang mungkin sebelum-sebelumnya ketika stres itu bisa mengalihkan jalan sama teman-teman, ini nggak bisa. Nah itu mulai muncul
di 1 tahun terakhir ini mulai muncul. Tapi bersyukurnya yaitu awareness para working mom ini bahwa oh ini nih kayaknya saya masalah deh. Saya minta bantuan itu udah tinggi. Gak jarang member-membernya Mommy's Daily tuh sampai minta, Mbak mau dong kontak psikolog yang bisa online. Sampai se-aware itu, dan buat saya bersyukur banget. Karena berarti dengan seorang ibu paham bahwa dia harus bahagia dulu dan mencintai dirinya, berarti akan banyak anak-anak yang tumbuh besar dalam lingkungan yang lebih bahagia mungkin dibanding masa kita dulu kecil ya, kan kita beda. Itu sih sekarang tuh concernnya ibu-ibu adalah bagaimana mereka memiliki mental yang sehat dan bagaimana mereka bisa membesarkan anak bukan lagi mencari kesempurnaan, tapi lebih ke yang bahagia, menjadi orang tua yang bahagia. Ini yang menarik kalau Mas Budi ada campaign sendiri gitu ya. Iya, lucu dia ada hashtag namanya bikin berdua urus berdua. Ini cukup usil hashtagnya ya, tapi catchy banget gitu. Bisa diceritain nggak tentang kenapa bikin hashtag ini, terus juga kan tadi sempat bilang di awal ya kalau sosial medianya Mas juga lumayan punya concern soal parenting, soal bagaimana team up with the partner gitu. Yes. Jadi bermula dari itu, ketika saya punya anak, saya lihat sendiri gitu, istri saya segini struggle ya gitu. Terus saya ada di sana bantuin aja masih struggle gitu. Dan banyak banget di sana istri-istri yang ketika melahirkan punya anak, ya suami tetap bekerja kan, dia harus menjalani semua sendiri gitu. Jadi saya kepikiran sama gimana yang lain ya. Dan saya balik lagi, oh dulu saya bisa punya concern segini tentang parenting itu dari mana? Oh dari media sosial. That's why saya mulai share tentang kehidupan saya sebagai ayah di rumah. Jadi sebenarnya pengen bikin yang saya lakukan itu jadi biasa. Jadi kayak ayah ganti popok, ayah mandiin anak, ayah yang pokoknya ayah tuh lebih hands on sama anak. Pengen jadi itu tuh hal yang biasa. Dan media mana sih yang bisa tercepat gitu? Ya, media sosial. Saya sih pakainya di Instagram untuk sekarang kan. Dan hashtag itu juga untuk itu. Karena ketika hampir semua orang yang mendengarnya kan pasti kan langsung bikin berdua, harus berdua. Keinget kan, oh iya juga ya. Kan bikinnya berdua bareng istri. Ngurusnya ya harus berdua juga dong. Masa ngurusnya sendiri, ya kan? Jadi awalnya itu. Nah dari sana, awal dari concern itu, terus lama-lama juga makin besar. Jadi kayak komunitas lah. Jadi kalau saya ada satu concern, saya taruh di media sosial, di posting gitu di Instagram, mereka saling support. Di komentar, saling support, saling ini. Atau ngirim gitu ya? Iya, kayak kemarin saya juga pernah bahas tentang mothering burnout. Yang Mbak Fia bilang setahun belakangan ini kan, banyak yang keluar kan tentang hal seperti itu, kesehatan mental. Dan itu sih, banyak yang baru ngerasa, oh ternyata ini ya yang saya rasain ya. Oh ternyata ada ya hal seperti ini. Karena relate ya? Selama ini mereka tuh ngerasa, oh emang ibu harus menjalani semua itu. Kayak emang yang kita telan aja, karena emang ini pekerjaan ibu. Tidak Ferguson. Tidak Ferguson kan, baru dibilang ya. Baru banyak yang tahu, akhirnya malah saling nyemangatin gitu. Dan itu yang menurut aku yang ini jadi bukan sekedar aku sharing, jadi kayak istilahnya aku jadi punya komunitas, jadi punya teman-teman yang bisa saling membangun, saling membantu satu sama lain gitu. Iya. Dan bergunanya sebenarnya buat suaminya dan istrinya. Kalau suaminya kan bisa ngomong kayak, bro, keren juga loh ganti popok. Keren juga kalau bisa bantuin istri Anda gitu buat ngurus bareng-bareng gitu. Nah buat istrinya, akhirnya kayak gini, itu bisa sangat terbantu gitu. Nah kalau dari Mbak Fia nih, mungkin untuk menutup episode ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para working moms atau moms in general mungkin di luar sana yang lagi nonton ini gitu, untuk bisa dikuatkan. Oke, paling aku cuma mau bilang aja seperti tadi sudah berkali-kali aku singgung bahwa jadilah orang tua yang realistis. Bahwa kita tuh nggak sendirian dengan segala kepusingan kita, dan ketika kita di titik bahwa kita merasa tidak sanggup dan butuh bantuan, carilah bantuan itu, jangan ditunda-tunda. Karena itu tidak hanya untuk anak kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir mungkin jangan menjadi orang tua yang sempurna.
jadilah orang tua yang bahagia. Wow. Jangan jadi orang tua yang sempurna, jadi yang bahagia. Catat. Kalau dari Mas Budi? Kalau saya mungkin lebih ke Untuk buat para kayak ayah dad ya di luar sana gitu. Buat para ayah di luar sana. Kayak gimana? Di luar ruangan ini. Di luar ruangan ini gitu Yang ya. lagi menyaksikan juga Iya. di parents. Kalau masih mikir kenapa sih saya harus ikut ngurus anak, kenapa sih saya harus ada sama anak, menurut saya sih coba dulu aja lebih hands on sama anak yang waktunya dulunya cuma punya 1 jam tambah lagi 2 jam, minggu depan tambah lagi 3 jam, dan ngobrol sama saya lagi 20 tahun lagi deh, pasti kamu nggak akan nyesel deh, bener. Untuk keputusan yang kamu ambil sekarang, dekat sama anak pasti nggak bakal nyesel deh, nggak ada ruginya. Let's talk again 20 years from now. Wow, nanti akan ada live session Pojok Pintar 20 tahun lagi. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Budi, terima kasih Thank untuk you. Mbak Via. Pokoknya pesan buat T-Parents berarti jangan jadi orang tua yang sempurna, tapi jadi orang tua yang bahagia. Jangan lupa untuk follow dan juga cek sosial media Tanoto Foundation di Instagram, di Twitter, di YouTube Tanoto Foundation, dan juga di websitenya di tanotofoundation.org. Dan kalau pengennya denger format audio, bisa denger di mana aja secara mobile. Kalau lagi commuting juga, bisa langsung cek di Spotify-nya di Bincang Inspiratif. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Pojok Pintar.